Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 5, di sini kami akan menjelaskan materi tentang potensial membran dan potensi aksi. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina MSc. Dan di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yang pertama Elvina Salsabila Putri, Fadilah Aisyah Putri, Vanisha Yuni, Erviena Wardatira, Ratu Nurhayat Amorian, dan saya sendiri Rindu Septia Zaribi, Salsabila Azahra, dan Ulfiah Hindriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang potensial membran. Nah, jadi potensial membran itu merupakan potensial yang diakibatkan oleh perbedaan muatan di bagian sisi dalam dan bagian sisi luar membran sel. Proses yang berperan pada potensial membran sel adalah difusi dan transfer aktif. Potensial membran ini sendiri disebabkan oleh perbedaannya komposisi ionik dalam cairan intraseluler dan ekstraseluler. Permeabilitas selektif membran plasma yang merupakan rintangan di antara kedua cairan tersebut yang berfungsi untuk mempertahankan ionik tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang proses yang berperan dalam potensial membran. Yang pertama, difusi. Difusi atau pembauran adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Difusi terjadi karena sifat membran sel yang semi permeabel. Oleh karena itu, konsentrasi dalam sel yang tinggi, ion K cenderung berdifusi keluar sel sehingga mengurangi muatan positif di dalam sel dan membentuk elektropositif di luar sel dan elektronegatif di dalam sel. Yang kedua, transport aktif. Transfer aktif adalah pergerakan atau pemindahan yang menggunakan energi untuk mengeluarkan dan memasukkan ion-ion dan molekul melalui membran sel yang bersifat permeabel dengan tujuan memelihara keseimbangan molekul kecil di dalam sel. Transfer aktif terjadi karena adanya pompa Na dan K yang bersifat elektrogenik. Oleh karena lebih banyak mengeluarkan ion positif atau 3 ion Na akan keluar setiap 2 ion K masuk. Kejadian ini menimbulkan gradien konsentrasi yang tinggi antara ion Na dan K untuk modal awal agar terjadi difusi. Selanjutnya, kondisi potensial membran. Resting membran potensial merupakan potensial membran saat sel saraf berada pada kondisi istirahat. Biasanya sebesar negatif 90 MV. Faktor yang berperan pada resting membran meliputi potensial difusi K, negatif 94 MV, potensial difusi Na, positif 64 MV, dan pompa NK, negatif 4 MV. Baik, selanjutnya adalah potensial aksi. Potensial aksi adalah suatu peristiwa yang terjadi antara neuron dalam rangka untuk mengirim pesan dari otak ke bagian-bagian tubuh yang berbeda, baik untuk tindakan sadar atau tak sadar. Selanjutnya, penyebab potensial aksi. Potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Sense berarti otak mendapatkan informasi tentang keadaan lingkungan sekitar dan tubuh. Semakin besar diameter akson, semakin cepat penghantaran potensial aksi karena tahanan arus listrik berbanding terbalik dengan luas penampang penghantar arus tersebut. Terdapat 5 rasa yang dapat kita terima, yaitu bau, suara, rasa, sentuhan, dan cahaya. Penyebab potensial aksi, sensasi dapat dibagi menjadi 2, yaitu A. General sense, B. Special sense. A. General sense, di mana reseptornya secara luas tersebar di tubuh. General sense ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Somatic sense, menyediakan informasi sensorik tentang tubuh dan lingkungan sekitar. Yang termasuk dalamnya adalah sentuhan, tekanan, suhu, propriosepsi, dan nyeri. 2. Visceral sense, menyediakan informasi tentang keadaan organ internal yang terutamanya nyeri dan tekanan. B. Special sense, lebih mengkhusus pada struktur maupun penempatan pada organ tubuh. Yang termasuk dalam special sense adalah bau, rasa, suara, cahaya, dan keseimbangan. Komponen potensial aksi. 1. Kanal natrium bergerbang voltase. Kanal ini sendiri memiliki 2 gerbang, yaitu gerbang aktivasi yang berada dekat dengan sisi luar kanal dan gerbang inaktivasi yang letaknya dekat dengan sisi dalam kanal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang gerbang aktivasi. Ketika potensial membran istirahat, potensial akan meningkat dari minus 90 mV menjadi 0.
dan akhirnya mencapai suatu voltase. Biasanya berkisar antara minus 70 dan minus 50 mV. Keadaan ini menyebabkan perubahan bentuk yang tiba-tiba pada gerbang aktivasi yang membalikkan gerbang sepenuhnya hingga posisi terbuka yang maksimal. Inilah yang disebut sebagai keadaan teraktivasi. Selanjutnya, gerbang inaktivasi. Kenaikan voltase yang sama besarnya dengan yang membuka gerbang aktivasi juga akan menutup gerbang inaktivasi. Gerbang inaktivasi menutup dalam waktu beberapa puluh detik setelah gerbang aktivasi terbuka. Ketika gerbang inaktivasi telah tertutup, ion natrium tidak lagi dapat berdifusi melewati membran. Pada saat inilah potensial membran mulai pulih kembali ke keadaan istirahat. Selanjutnya, komponen potensial aksi yang kedua yaitu kanal kalium bergerbang voltase. Selama keadaan istirahat, gerbang kanal ion kalium berada dalam keadaan tertutup, dan ion kalium terhalangi untuk melewati kanal ini menuju keluar. Kanal kalium hanya terbuka secara bersamaan ketika kanal natrium mulai tertutup akibat inaktivasi. Baiklah, selanjutnya saya sendiri akan menjelaskan tentang mekanisme potensial aksi. Adapun tahapan-tahapan dari potensial aksi adalah yang pertama yaitu tahap istirahat, yang kedua tahap depolarisasi, yang ketiga tahap repolarisasi, dan yang terakhir yaitu tahap hiperpolarisasi. Yang pertama, tahap istirahat yaitu pada saat ini membran dapat dikatakan terpolarisasi karena selama tahapan ini berlangsung, potensial membrannya bersifat negatif dengan nilai sekitar min 90 mV. Dan yang kedua yaitu tahap depolarisasi. Pada saat ini, membran secara tiba-tiba menjadi sangat permeabel terhadap ion natrium. Hal ini menyebabkan kanal ion natrium terbuka dengan cepat dan sejumlah besar ion natrium yang bermuatan positif berdifusi masuk ke dalam akson. Keadaan membran yang awalnya terpolarisasi dengan nilai min 90 mV secara cepat menjadi semakin positif. Berikutnya yaitu tahap repolarisasi. Tahapan ini berlangsung setelah tahap depolarisasi berakhir, dan membran menjadi lebih permeabel terhadap ion kalium. Berakhirnya tahap depolarisasi adalah ketika kanal ion natrium tertutup dengan cepat, yang diikuti oleh pembukaan kanal ion kalium secara lambat. Dan yang terakhir yaitu tahap hiperpolarisasi. Setelah tahap repolarisasi berakhir, dikenal suatu kondisi yang disebut positive after potential. Keadaan ini merupakan kondisi potensial membran yang lebih negatif dari kondisi istirahat, dan terjadi akibat lambatnya penutupan kanal ion K. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme dari potensial aksi. Yang pertama ada tahap polarisasi, merupakan tahapan potensial membran istirahat sebelum adanya potensial aksi pada membran negatif sebesar min 900 mV. Pada sebuah sel, meskipun dalam keadaan istirahat, masih terdapat beda potensial di antara kedua sisi membran sel. Lalu yang kedua ada namanya tahap depolarisasi. Nah, bila sel yang diberi istirahat ini akan diberi rangsangan dengan level yang cukup, maka sel tersebut akan berubah ke keadaan aktif. Dalam keadaan aktif inilah potensial membran sel mengalami perubahan dari negatif menjadi positif di sisi dalamnya. Nah, keadaan inilah yang dinamakan dengan depolarisasi. Kejadian ini dimulai dari satu titik di permukaan membran dan akan merambat ke seluruh permukaan membran. Nah, pada tahap ini, membran sangat permeabel, sangat reaktif terhadap ion Na+, sehingga kanal Na+ terbuka, sehingga Na+ akan masuk ke dalam, sehingga potensial membran meningkat, sehingga terjadi overshoot jika potensial berada di atas 0. Lalu ada tahap repolarisasi. Nah, dalam keadaan repolarisasi ini, potensial membran berubah dari positif di sisi dalam menuju kembali ke negatif di sisi dalam. Tahapan repolarisasi ini diawali dari suatu titik dan merambat ke seluruh permukaan membran sel. Bila seluruh membran sel sudah bermuatan negatif di sisi dalamnya,
maka dikatakan sel dalam keadaan istirahat atau dalam keadaan polarisasi kembali dan siap untuk menerima rangsangan berikutnya. Nah, pada tahap ini kanal Na+ mulai tertutup. Kanal ion K+ terbuka dan ion K+ keluar sehingga membran potensial kembali ke fase istirahat. Lalu selanjutnya adalah tahap hiperpolarisasi. Jika repolarisasi berlebihan, keadaan potensial membran berada di bawah nilai normal sehingga ion Na+ dan K+ kembali pada keadaan normal dan membran sudah selesai melakukan transport zat. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang transmisi sinyal pada batang saraf. Yang pertama ada akson. Nah, akson ini ada yang namanya akson bermielin dan akson yang tidak bermielin. Serabut saraf ini dibedakan menjadi dua. Ada serabut saraf besar yang diselubungi dengan mielin dan serabut saraf kecil yang tidak diselubungi dengan mielin. Pada serabut besar, bagian tengahnya adalah akson yang berfungsi dalam penghantaran potensial aksi. Lalu yang kedua yaitu konduksi, melompat pada akson bermielin dari nodus ke nodus. Aliran arus listrik mengalir melalui sekeliling cairan ekstrasel di luar selubang mielin dan melalui akson plasma di dalam akson dari nodus ke nodus yang merangsang nodus secara berurutan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlila Aisyah Putri, NIM 2201015. Transmisi sinyal pada batang saraf. Yang ketiga, kecepatan konduksi pada serabut saraf bervariasi antara 0,25 meter per detik pada serabut tak bermielin yang sangat kecil, hingga besar 100 meter per detik pada serabut bermielin yang sangat besar. Selanjutnya, mekanisme penghantar impuls. Sinaps adalah suatu daerah kontak di mana informasi neuron ditransfer ke sel lain. Terdapat dua macam sinaps. Yang pertama, sinaps kimia, yaitu neuron persinaps menyekresikan bahan kimia yang disebut neurotransmitter. Bahan transmitter ini akan bekerja pada reseptor protein dalam membran neuron berikutnya, atau neuron postsinaps, sehingga neuron tersebut akan terangsang, menghambatnya atau mengubah sensitifnya dalam berbagai cara. Yang kedua, terdapat sinaps listrik, yaitu ditandai oleh adanya saluran langsung berupa tubular protein kecil atau takut celah atau gap junction yang menjalarkan aliran listrik dari satu sel ke sel berikutnya. Selanjutnya, sinaps selalu menjalankan sinyal dalam satu arah dari neuron persinaps ke neuron postsinaps yang disebut konduksi satu arah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.